Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Adriana, dan yang saya hormati Ibu TV saya yaitu Ibu Maliana Warwo. Pada kesempatan ini saya Wicaksono CGP Angkatan 6 Kabupaten Asahan akan melakukan demonstrasi konstekstual untuk modul 3.1 yaitu pengambil kebijakan kepala sekolah bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sriwansukomo. Saya CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Bukupane dengan fasilitator Ibu Adriana dan pengajar praktik Ibu Kedelis Tambunan. Di sini saya bersama Pak Wicak akan melakukan wawancara dengan Pak Didi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Mandung. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya Pak Wicak. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Neni. Langsung aja kita mulai untuk interview kita. Apakah Pak Didi sudah siap untuk melakukan interview? Siap. Baik Pak Didi ya, saya enjoy aja ini Pak Didi. Sebelumnya ada beberapa poin-poin pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, pertanyaan ini kapasitasnya selaku Bapak sebagai pemangku kebijakan di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandung. Kita mulai Pak ya. Yang pertama, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk masalah-masalah tersebut biasanya ada beberapa tahap lah untuk menyelesaikannya. Tentunya tidak bisa diambil keputusan sendiri. Saya selaku pimpinan bukan berarti mempunyai hak prerogatif mengambil keputusan, tentunya melibatkan stakeholder yang ada di sekolah tersebut, misalnya kepala sekolah, keluarga orang tua ataupun tokoh masyarakat. Jadi, tapi memang tergantung permasalahannya seperti apa dia. Kalau memang permasalahannya itu perlu diambil keputusan lebih cepat, maka kita juga harus menyelesaikan dengan cepat. Walaupun memang terkadang tidak melibatkan pihak-pihak lain, tetapi kalau memang kondisi waktu itu memadai untuk diambil keputusan dengan cara musyawarah, mungkin ya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Selama ini kan Mbak, selama Bapak di kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya gini, masalah dua-dua benar atau kebajikan, landasan kita mengambil keputusan itu kan tentunya ada regulasi, aturan. Terkadang memang satu sisi ada benarnya, tapi sisi lain dilihat dari peraturan ada menyalahi. Tentunya yang kita prioritaskan yang tidak menyalahi aturan. Jadi ya pastinya awal itu kita harus analisa lah masalah tersebut seperti apa ini. Walaupun keputusan yang kita ambil itu terkadang harus mengorbankan satu sisi. Kalau memang satu sisi ini dianggap memang menyalahi regulasi, walaupun memang hati nurani kita tidak bisa menerima gitu. Memang aturan tertinggi kan ada di negara kita, ada di aturan juga pakai aturan, pakai regulasi. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil biasanya selama ini Bapak lakukan seperti apa? Ya lihat kasusnya dia. Lihat kasusnya seperti apa, masalah seperti apa. Kalau misalnya kalau saat ini masalah penggajian atau pendanaan, ini kita lihat ada masalah seperti penggajian di GTT lah. GTT itu kan contoh secara konkret. GTT ini masih campur juga karena ada kebijakan yang diputuskan tahun mundur atau sebelum bulan yang lalu.
Contohnya kalau tahun ajaran baru kita harus merapat dengan orang tua permasalahan anggaran yang harus dibebankan melalui SPP dan kita kaitkan dengan guru honor. Kemudian GTT ada kebijakan baru. Kebijakan baru itu setelah keputusan rapat dengan orang tua. Tentunya ya kita harus juga mencari mencari solusi yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau kita ikutkan dengan keputusan yang lalu, tentunya permasalahan penggajian BPT tersebut yang tidak ditanggung oleh provinsi ini bisa tidak dibayar. Jadi paling tidak kita harus ya diskusilah dulu dengan ya wakil, bendahara, apa yang kita ambil jalan keluarnya. Seperti itu. Tentunya kalaupun setiap permasalahan tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang pastinya kita perlu orang-orang yang lebih paham, kemudian orang-orang yang terlibat supaya keputusan itu tidak salah nantinya. Seperti itu. Baik Pak Didi, dari penjabaran Bapak tadi kan hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus 5R ini? Yang melibatkan orang-orang kita, Pak. Ya misalnya ada kasus, ada masalah gitu kan. Satu sisi sebenarnya kita tidak mau melakukan aturan, misalnya anak yang sudah melakukan pelanggaran, menyalahi aturan sekolah, misalnya sudah 3 kali surat panggilan, kemudian sudah ada perjanjian dengan orang tua, dan sekolah harus mengeluarkan. Namun kalau kita ikutkan aturan tersebut memang kita harus tegas, tapi kita diskusikan dengan guru BK, kemudian orang tua, kemudian wali kelasnya, supaya tidak ada penyesalan di akhir nanti keputusan kita. Kalau kita bawakan dengan aturan tersebut, tentunya ya pasti akan merugikan si anak. Jadi paling tidak ketika kita diskusi orang tua, kira-kira anak ini seperti apa ke depannya. Jadi keputusan kita itu atau langkah kita buat itu tidak merugikan orang lain, khusus si anak. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya adalah melibatkan orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut. Pak ya, bagus sekali Pak. Selanjutnya ini Pak, dalam memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu ketika Bapak menyelesaikan sebuah kasus dilema atau etika tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik bentuk atau prosedur apa yang biasa Anda Bapak lakukan? Misalnya benturan gitu. Iya Pak. Ini di sekolah itu kan kepala sekolah itu punya pembantu, punya wakil. Punya wakil itu ada bidang-bidangnya. Jika ada suatu masalah mungkin penyelesaiannya berdasarkan kita lihat aja prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang utama. Ya tentunya kalau memang yang satu lagi masalahnya itu bisa kita wakilkan, tentunya tidak salah kita delegasikan salah satu wakil untuk menyelesaikan masalah itu. Itu saja. Kalau misalnya kita mengambil keputusan yang paling cepat, ya lihat skala prioritas itu mana yang paling penting. Nah, jadi tentunya bukan terbawa dengan emosi, tapi punya, walaupun dia cepat tapi juga punya pertimbangan. Bisa regulasi aturan, kemudian sisi sosialnya, sisi dampaknya buat yang kita selesaikan tadi. Dari hal-hal tadi kan Pak, yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan, itu apa yang menjadi tantangan dari Bapak? Ya misalnya tantangannya tentunya setelah berjalannya keputusan tersebut, terkadang kita memang mau salah perkiraan. Nah, ternyata keputusan kita tadi itu lain yang kita perkirakan.
akhirnya mungkin bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat di masalah tersebut. Jadi tantangan ini kadang kita kurang jeli melihat kondisi yang ada. Kita ketahui kan perubahan zaman ini, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan kita ini kan berkaitan dengan pelayanan buat anak-anak. Jadi kadang anak-anak ini kan tidak selamanya bisa lancar yang kita pikirkan, bisa berjalan sesuai dengan kita inginkan. Tentunya pasti banyak kerikil masalah-masalah, dan kadang kita kurang mengambil informasi juga, pengetahuan juga, dan akhirnya mau juga keputusan kita salah gitu. Karena kita mungkin dengan waktu yang terbatas, kemudian terbawa emosi, kemudian informasi yang terbatas juga, akhirnya keputusan tersebut merugikan pihak tersebut, misalnya ya si anak gitu. Berarti kan Pak, dalam pengambilan keputusan kalau bisa kita tidak merugikan pihak manapun dan tetap akan sesuai. Ya, tentunya seperti itu. Walaupun misalnya si anak ini, ya kalau kita lihat dari kajiannya sudah terlalu apalah, maaf karena bahasa awam, terlalu kelewatan lah. Tapi kita berikan solusi, misalnya kalau di sekolah itu dia tidak bisa menyelesaikan studinya di sekolah itu, kita kasih solusi sekolah yang mungkin bisa menyelesaikan studinya. Dengan dia pindah dari sekolah kita ini di sekolah lain, dia bisa berubah. Kalau dalam agama hijrah istilahnya. Selanjutnya gini Pak, dalam Bapak mengambil keputusan itu Bapak ada nggak orang yang Bapak libatkan atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membuat Bapak itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Orang-orang yang Iya. maksudnya orang-orang yang di sekitar saya lah, seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, gitu kan. Kemudian orang tua siswa, masyarakat. Gitu. Tapi yang pastinya orang-orang yang ada di sekolah itu seperti yang bersinggungan dengan pelayanan kita lah terhadap siswa. Tentunya wali kelas lah sebagai orang tua perwakilan di sekolah, itu tentunya informasi dari dia itu sangat penting gitu. Jadi kita sendiri sebagai kepala sekolah tidak pernah tahu secara pasti, secara detail kondisi di lapangan kalau tidak mendapat informasi dari orang-orang di sekolah kita itu, rekan-rekan sejawat kita lah seperti guru bidang studi, guru BK atau wali kelas. Seperti itu, jadi jangan beranggapan bahwa kepala sekolah ini support. Sebenarnya kepala sekolah ini kan apa namanya, dengan diberikan kesempatan untuk menjadi pimpinan, bukan berarti dia bisa menguasai seluruhnya tanpa bantuan dari pihak lain. Dalam hal ini Bapak melibatkan orang-orang di sekitar Bapak. Kalau di ruangan di lingkungan sekolah Bapak ya tadi yang Bapak sebutkan seperti wakil kepala sekolah, kemudian guru BK, bahkan wali kelas lah yang paling bertanggung jawab untuk mengambil keputusan itu. Karena dia lebih terdekat dengan anak murid itu. Nah Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi kan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak peroleh dari yang jadi pelajaran sebenarnya ketika jadi pemimpin itu semakin dewasa kita, semakin dewasanya tidak menjadi seorang yang egois dan selalu memikir orang lain. Dan ternyata jadi pemimpin tidak gampang. Kita harus membuang segala keegoan kita supaya kita bisa memahami orang lain dan mengambil keputusan. Dari keputusan itu tentunya tidak ada kepentingan pribadi. Dari kepentingan itu keputusan itu berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itu dia. Ya, kami rasa Pak cukup sekian dari hasil diskusi kita ini, tanya jawab kita ini, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan luar biasa kali apa yang Bapak sampaikan, dan ini menjadi pengalaman bagi kami, ilmu bagi kami, seperti yang tadi kami sebutkan, untuk mana tahu ke depan kami bisa jadi pemangku kejabatan. Jadi apa yang Bapak sebutkan tadi, ceritakan tadi, Allah bisa kami terapkan Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Mas Kadini.
sama-sama. Baiklah, demikianlah diskusi kami interview tentang pemangku kepentingan jabatan kepala sekolah. Demikian, saya Rika Sono, CGP Angkatan 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya Meli Sriwani Supomo, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Buntu Pane, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Didi atas kesempatan dan waktunya telah mau kami wawancarai tentang permasalahan tadi, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Buntu Pani, Bapak Wakum SPD MSI, kemudian yang terhormat Ibu Fasilitator yaitu Ibu Adriana, dan juga Ibu pengajar praktik saya Ibu Ermaliana Warmu. Kenalkan, nama saya Wicaksono SPD MPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Asahan, unit kerja SMA Negeri 1 Buntu Pane. Dalam hal ini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sriwani Supomo, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Buntu Pane. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Adriana MM, dan Ibu pengajar praktik, Ibu Pemdedes Tambunan. Saya kembalikan ke rekan saya, Pak Wicaksono. Baiklah, di sini kami akan melakukan interview atau tanya jawab dengan Kepala SMA Negeri 1 Buntu Pane, yang dalam hal ini Bapak Wakum SPD MSI akan menyelesaikan tugas kami untuk modul 3.1, yaitu pengambilan kebijakan keputusan kepala sekolah. Kita mulai ya. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sudah siap Pak? Sudah siap. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang harus kami pertanyakan sama Bapak selaku pengambil keputusan di sekolah ini, yaitu yang pertama, kalaulah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama saya menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Buntu Pane ini, tentu sambil berjalannya waktu, karena saya hitung sudah hampir 2 tahun, jika ada problem etika atau permasalahan, maka tentu saya cari dulu klasifikasi, saya klasifikasikan, kemudian saya identifikasi, saya tanya juga dari beberapa sumber supaya masalah atau problem etika itu nanti bisa saya cari apa solusinya dan penyelesaiannya. Selama ini kan Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Biasanya kan kalau kita di sekolah itu ada beberapa kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, kalau ada problem seperti itu tentu tidak serta-merta harus saya selesaikan begitu saja, tapi tentu sebagaimana di awal tadi kan harus saya identifikasi, saya cari sumbernya, nggak hanya satu sumber, tapi tentu ada beberapa sumber yang perlu saya gali, kemudian akan saya bahas bersama dengan wakil-wakil saya, kemudian ada juga wali kelas, seperti itu, kemudian nanti guru BP atau koordinator BP nanti saya panggil, gitu caranya. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan prosedur yang biasa Bapak lakukan itu, selama ini langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Untuk mengatasi problem etika, setelah sudah saya kumpulkan beberapa data-data, fakta-fakta di lapangan, maka tentu akan kembali saya panggil pihak-pihak yang ikut atau berkompeten, termasuk tadi wakil kepala sekolah, wali kelas, kemudian guru, kemudian orang tua, baru akan saya datangkan supaya artinya menjadi balance
ada keseimbangan antara penyelesaian di sekolah dengan pihak orang tua. Jadi tidak serta-merta anak ini misalnya bandel, kan bukan karena si anak ini, tentu kan ada faktor-faktor lain, supaya nanti jangan muncul isu-isu di luar yang berkembang yang tidak bagus. Jadi kalau bisa menyelesaikan masalah itu harus diselesaikan dengan sentuhan-sentuhan, apalagi zaman sekarang ini kan susah. Nah, nanti ada pihak-pihak lain yang menunggangi. Itu dari yang semua tadi Bapak bicarakan kan Pak, dalam pengambilan keputusan yang efektif, kira-kira Pak hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang tadi Bapak bicarakan tadi? Tentu di era globalisasi ini, apalagi perkembangan informasi yang begitu pesat, tentu berbeda dengan di zaman kita dulu cara menyelesaikan problem. Nah, kalau menurut saya cara penyelesaian problem itu harus ada sentuhan hati, ada perhatian yang khusus terhadap si objek yang mengalami problem etika. Jadi harus diselesaikan secara santun, secara efisien, secara kekeluargaan dan toleransi tentunya, karena kita kan berbeda-beda di dunia pendidikan ini macamnya. Selanjutnya gini Pak, dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, pastikan ada jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikannya. Jadi dalam menyelesaikan itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau prosedur tertentu atau bentuk bagaimana untuk menyelesaikannya? Selama saya di sini, begitu saya awal masuk dan saya pelajari, termasuk makanya selalu saya tekankan kepada wali-wali kelas atau wakil-wakil saya. Kalau seperti contoh misalnya wali kelas itu saya suruh membuat laporan dalam bentuk home visit. Jadi artinya apa? Artinya hubungan antara wali kelas dengan orang tua itu selalu terjaga, sehingga problem-problem apapun itu bisa cepat ditangani, karena ada pertemuan dua arah tadi. Karena tugas pendidikan bukan hanya di sekolah aja, orang tua juga harus ikut memperhatikan. Nah, tadi yang Bapak bilang melibatkan wali kelas, kemudian orang tua. Nah, jadi Pak, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, kira-kira siapa yang seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Bapak untuk mempercepat pengambilan keputusan itu? Tentu kalau yang problem etikanya itu terlalu berat, itu mungkin bisa aja semua saya libatkan, ya, termasuk ada pengurus komite kan juga harus perlu saya mintai masukan. Ya, selain di luar itu tentu ada orang yang kita anggap tua yang bisa menjembatani sehingga nanti problem itu tidak meluas seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau yang hanya masalah-masalah bisa kecil ringan aja, ya mungkin cukup dengan wakil-wakil kepala sekolah, dengan guru BP, dengan wali kelas, bisa diselesaikan. Karena saya di sini baru bentar berapa bulan aja kasusnya udah kasus besar kan gitu. Tapi kan harus semuanya dari beberapa yang memegang kepentingan itu kan harus saya mintai bantuan gitu. Jadi kerjasama sekolah, kepala sekolah khususnya terhadap Koramil dengan kecamatan itu juga harus perlu kita gali, kita komunikasikan supaya penyelesaian ada problem-problem etika itu juga bisa terselesaikan dengan singkat dan tidak menimbulkan konflik yang lain. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang kami sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama ini Pak? Jadi pengalaman yang saya alami sendiri selama menjadi kepala sekolah di SMA Butupan ini kan, dalam membangun sebuah instansi pendidikan, namanya sekolah itu kan tempat untuk memanusiakan manusia. Jadi kadang ada aja dilema-dilema itu yang sulit. Ya tentunya supaya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu kita tidak bisa terlepas dari semua faktor intern, faktor ekstern yang tentunya ya harus
kita pegang asas bagaimana kita hidup sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, termasuk kerukunan harus kita jaga, gotong royong. Kuncinya kan ya itu tadi, satu pekerjaan untuk bersama, bersama untuk satu pekerjaan. Nah, itu jadi supaya kerja itu menjadi ringan. Jadi kalau itu udah kita kerjakan, saya yakin itu menjadi hal yang positif bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya karena mau berbagi pengalaman dengan kami tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Mungkin kedepannya kami bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran jika kami mengalami kasus-kasus seperti yang Bapak alami, kami bisa mengambil kesimpulannya dan bisa mempelajarinya lagi. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Sama-sama. Selamat. Terima kasih ya Pak. Oke, demikianlah hasil wawancara kami kepada kepala sekolah kami, Bapak Warkum SPD MSI. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang tidak baik, kami mohon maaf kepada Bapak. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.